Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Marilah dalam kesempatan ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 253. Kami bacakan ayat pertamanya, selanjutnya langsung kita maknai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 154. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiku, menginfakkanlah kalian, mimma, dari apa-apa, razaqnakum, yang telah memberi rezeki kami Allah pada kalian. Jangan terlambat. Infak itu min qabli, dari sebelum, ayat dia, jika datang. Apa yang datang? Yaumun, hari. Hari yang bagaimana? Hari la bai'un, di mana hari itu la bai'un, tidak ada jual beli, fi, dalamnya hari, wala khullatun, dan tidak ada kekasih dalamnya hari itu, wala syafa'ah, dan juga tidak ada pertolongan, wal kafirun, dan ada orang yang kafir. Kenapa? Hum, mereka, az-zalimun, orang yang menganiaya. Jadi ayat ini dijelaskan bahwa kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh Allah supaya kita dalam hidup ini supaya berinfak, membelanjakan harta kita untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dalam agama Allah, untuk membantu keluarga, fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Nah, ini. Dari mana kita sumbernya infak itu? Dari rezeki yang Allah beri. Jadi artinya kalau memang dia posisinya tidak punya atau tidak memiliki, maka dia tidak diperintah oleh berinfak. Infak ini dari orang yang mendapatkan rezeki. Jadi orang yang mendapat rezeki, dari rezeki yang kami beri itu supaya dia infakkan. Tidak ada ketentuan harus berapa persennya, tidak ada. Nah ini, mau 50% ya lebih bagus lah ini kan. Mau 5% ya boleh, mau 10% juga boleh. Artinya semakin banyak semakin bagus. Kadang-kadang kita hanya melihat bahwa apa yang dikeluarkan itulah sesuatu yang hilang, padahal yang dikeluarkan itulah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bernilai, bahkan akan berlipat ganda nilainya untuk kita. Sedangkan apa yang ada ini itu sesuatu yang bakal kita tinggalkan dan belum tentu bermanfaat. Kalian supaya infak mumpung selagi hidup sebelum kedatangan hari kiamat. Di mana di hari kiamat itu tidak ada jual beli. Di hari kiamat mana ada orang mau jual beli, yang jual tidak ada, yang beli tidak ada. Karena di hari itu kita sudah disibukkan dengan kebingungan, kesusahan, kekhawatiran, ketakutan. Di mana di hari itu kita akan dihisap, semua orang akan dihisap. Tidak ada yang memikirkan mau makan apa, mau beli baju apa, lebaran nanti mau beli baju apa, beli makan kue apa. Tidak ada yang mikir seperti itu. Mau sekolah di mana anak saya, tidak ada lagi mikir seperti itu. Yang dipikirkan itu bagaimana mau dihisap ini. Ini susah benar ini, khawatir sekali ini. Tidak ada kasih. Kalau kita waktu masih hidup ini ya, sejelek-jeleknya kita adalah yang mengasihi kita, adalah yang menyayangi kita. Paling tidak orang tua kita kan itu. Orang tua kita itu ya paling baik. Orang tua kita itu ya walaupun anaknya cacat, anaknya sakit, anaknya tidak normal,
anaknya itu beda dengan yang lain dan sebagainya, tapi dia bisa menyayanginya. Orang lain kadang-kadang tidak senang, kurang senang, mungkin malah benci dan sebagainya. Tapi orang tua itu loh, justru dengan kekurangan anak itu dia malah sayang dan cinta. Ini tapi untuk yang umumnya yang normal. Tidak usah kita bicara yang tidak normal. Yang tidak normal itu ya anak yang dibuang itu ya dari bayi, ada yang malah dari kandungan sudah digugurkan. Itu tidak usah cerita yang itu yang tidak normal ya. Wala syafa'an, tidak ada juga penolong. Di hari itu kita mau tak tolong siapa? Mau cari tempat yang aman, tidak ada. Tak tolong siapa? Mau kita cari tempat yang selamat, atau kita mau selamat, mau berhubungan atau minta tolong sama siapa, tidak ada yang bisa menolong. Jadi kalau sudah terjadi hari kiamat. Mungkin kiamat masih lama. Mungkin bahkan kita, mungkin anak cucu kita, mungkin anak cucu yang keberapa nanti ya baru mereka menjumpai. Artinya mungkin kita tidak menjumpai kiamat, tapi kiamat yang kita pasti masing-masing kita jumpai adalah kiamat kecil, yaitu kematian. Nah, apabila sudah kematian datang, itu sama saja dengan kiamat besar. Kalau kematian sudah datang, maka kita sudah tidak bisa lagi, sama dengan tidak ada lagi hari jual beli namanya. Begitu kita sudah meninggal, sudah mati, dikubur lainnya, ataupun tidak terkubur karena hilang, karena terbakar dan sebagainya, tetap saja kita akan masuk ke alam barzah. Nah, di mana alam barzah itu cuman ada 3 kemungkinan lainnya, yaitu kita dapat nikmat kubur atau kita disiksa kubur. Nah, itu sama dengan kiamat, itu sama dengan kiamat, malah lebih dari kiamat. Itu sudah kena siksa kita, sudah kena siksa kita di alam barzah itu kalau kita tergolong orang-orang yang zalim, atau tergolong orang-orang yang dikatakan oleh Allah kufur, musyrik, munafik dan sebagainya. Wal kafirun humuz zalimun, orang kafir mereka adalah orang yang zalim. Jadi kalau jika kita hidup sekali ini, kafir itu lawan iman, tidak jadi orang iman, maka kita pasti jadi orang yang zalim. Artinya orang kafir itu sama dengan menganiaya dirinya sendiri. Bagaimana bentuk penganiayaan diri sendiri orang kafir? Itu menerakakan dirinya sendiri. Sedangkan di neraka itu sehina-hinanya makhluk, sehina-hinanya manusia ya di neraka itu. Semenderitanya orang di dunia ini tidak ada yang lebih menderita dari penderitaan yang ada di neraka. Seberat-beratnya beban hidup, lebih berat apa yang ada di neraka nanti. Dan ini sesusah-susahnya orang hidup ini, lebih susah lah ketika dia nanti masuk ke dalam neraka. Nah, orang kafir itu menganiaya dirinya, artinya menerakakan dirinya sendiri. Ya, maka kita hidup sekali ini, jika tidak mau melaksanakan perintah Allah, di ayat ini kita diperintahkan infak. Kalau kita tidak mau infak, berarti kita itu menjadikan diri kita itu orang kafir, menjadikan diri kita bukan orang iman, menjadikan kita itu sama dengan menganiaya diri kita sendiri, sama dengan kita itu menyiapkan diri kita untuk menjadi calon ahli neraka. Maka kita tidak usah pelit-pelit. Ini memang penyakitnya orang kalau diberi nikmat banyak, itu adalah penyakitnya pelit itu. Siapa yang bisa selamat dari kepelitan itu, maka dia akan jadi orang beruntung. Nah, kita tidak punya nikmat atau nikmat yang diberi sedikit oleh Allah, kita merasa susah. Tapi begitu kita diberi nikmat lebih banyak, agak banyak, apalagi banyak, sangat banyak dan sebagainya, itu penyakitnya adalah kita diberi oleh Allah pelit. Orang kalau diberi nikmat banyak, itu sudah dipastikan akan jadi orang yang pelit. Bahkan untuk pahala yang jelas-jelas untuk diri kita sendiri itu akan pelit. Dan berbuat baik akan pelit, menolong orang akan pelit, berbagi akan pelit. Nah, apabila ada orang yang dia diberi nikmat yang banyak, terus dia tidak pelit, ini dia akan jadi orang yang beruntung. Maka bersyukurlah kita dan anda sekalian yang apabila mendapat nikmat bisa berbagi, bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa menyalurkannya kepada yang berhak, bisa membantu keluarga. Kadang-kadang keluarga sendiri kita lupakan, atau fakir miskin, anak-anak yatim, kita kadang-kadang lebih suka mengeluarkan harta itu yang ada nilai wahnya, disaksikan orang, dilihat orang, ada nilai manfaatnya, nilai baliknya, imbal baliknya ke kita. Nah, ini namanya kita tidak karena Allah. Ibadah yang tidak karena Allah tidak ada artinya sama sekali. Nanti akan dilanjutkan lagi bab infak ini, masih banyak. Di ayat Quran ini sangat banyak ayat-ayat tentang infak ini. Maka kita jangan sampai menganggap bahwa infak ini ya tidak penting, atau infak ini tidak perlu, infak ini terserah kita. Tidak seperti itu. Lanjut. Allah la ilaha illahu. Allah adapun Allah
Allah itu adalah la ilaha, tidak ada Tuhan illa kecuali huwa dia. Jadi cara Allah menjelaskan bahwa Allah tidak ada Tuhan kecuali dia itu adalah beda dengan apabila dikatakan Allah adalah Tuhan. Bisa jadi selain Allah ada Tuhan lain lagi. Tapi dengan Allah membuat kalimat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah lain, maka Tuhan itu hanya Allah saja. Selain Allah itu bukan Tuhan. Artinya tidak ada Tuhan. Cuman Allah saja yang Tuhan. Nah, memang aslinya seperti itu. Allah adalah Tuhan, yang lainnya itu adalah makhluknya Allah. Allah adalah pencipta, Khalid, yang lain itu adalah ciptaannya Allah. Mana mungkin ciptaannya jadi Tuhan? Oh bisa, orang punya anaknya jadi raja, orang tuanya jadi keset, orang tuanya jadi pembantunya, itu orang. Kalau Allah tidak, makhluk ciptaannya itu semua tunduk di bawahnya, tidak kayak manusia ini. Manusia ini kadang lupa kacang dari kulitnya, kacang lupa kulit, bagaimana ini? Kacang lupa kulit. Anak lupa dengan orang tuanya. Dulu dari kecilnya dirambut diurusi, begitu dia sudah dewasa, sudah pintar, sudah kaya, orang tuanya bukan dia, giliran balik dia urusi, dia muliakan, disayang, tapi justru orang tua jadi pembantunya, jadi pelayannya, bukan dibahagiakan, bukan disenangkan. Itu manusia. Allah adalah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Al-Hayyu, maha hidup. Maha hidup, Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Bedanya kita ini hidup, kita ini. Tapi kadang kita ini akan mati. Kadang akan mati itu ya kayak lampu ya, ada hidup, ada mati, ada hidup lagi, mati lagi. Ya kadang seperti itu juga ya manusia gitu ya, kadang hidup, kadang mati. Sekarang hidup, nanti mati, nanti akan dihidupkan lagi. Allah hidupnya hidup sendiri. Kalau kita hidupnya dihidupkan oleh Allah, dihidupkan, ada pemicunya, ada penyebabnya. Sedangkan Allah hidup sendiri. Kemudian Allah adalah Al-Qayyum, maha berdiri, mengatur. Allah mengatur. Kita bisa saja mengatur, tapi yang menentukan dari pengaturan kita itu baik atau buruk, benar atau salah, atau bagus atau tidak, menjadi sempurna atau menjadi malah rusak dan sebagainya, itu adalah Allah. Sedangkan Allah, apa yang Allah atur, sedemikian apa yang kita saksikan sekarang ini, kehidupan dunia, akhirat, di dunia seperti apa yang kita lihat, bagaimana keadaan manusia, keadaan hewan, keadaan makhluknya dan sebagainya, itulah bentuk pengaturannya Allah. Itu adalah sebaik-baiknya. Kalau kita mau mengatur seperti aturan Allah, pasti sudah dipastikan kita tidak akan mampu. La ta'khuzu, tidak mengambil pada Allah sinatun, ngantuk, wala naum, dan tidak juga tidur. Allah yang ngantuk aja tidak, apalagi tidur. Ada orang tuh tidak ngantuk langsung tidur, ada itu. Gawat itu. Gawat. Kita diberi ngantuk itu ada positifnya, sebab begitu kita ngantuk itu beratnya kita di kendaraan, begitu kita ngantuk ya stop dulu, minggir dulu, istirahat dulu. Coba kalau tidak ada ngantuk, tiba-tiba langsung tidur, tiba-tiba tidur gitu, nabrak ini. Ngantuk itu semenit 2 menit aja udah bahaya ini. Ngantuk terus supirnya puter gitu ya, wah bahaya itu. Maka ada ngantuknya. Ini manusiawi. Manusia itu ada ngantuknya, artinya lelah, capek di luar batas kemampuannya. Manusia itu ada tidur, ada ngantuk. Sedangkan Allah tidak. Kok bisa ya tidak ngantuk, tidak tidur? Jangankan Allah, malaikat saja dibuat oleh Allah. Makhluknya loh, Allah bisa membuat makhluknya itu tidak ngantuk, tidak tidur. Itu malaikat. Ada enggak selain malaikat yang tidak ngantuk, tidak tidur? Ada. Apa itu? Ikan. Silakan perhatikan ikan. Beli akuarium ya, di rumah kasih lampu. Ikan itu dikasih lampu, enggak dikasih lampu sama aja dia enggak tidur. Bukan kalau enggak dikasih lampu dia tidur ya kan. Oh, jadi enggak tidurnya karena enggak dikasih kasur, enggak dikasih bantal. Bukan kayak kita, ikan itu enggak tidur kayak kita, pakai kasur, pakai bantal, pakai guling gitu. Ikan dia malam-malam berenang terus enggak berhenti lagi nih. Terus saja berenang terus saja. Dan matanya itu loh, buru-buru ngantuk, melek dan melotot. Nah, ini itu ikan. Ikan aja bisa. Jadi kita enggak usah kok bisa, apa bisa loh, kok kita meragukan Allah. Makhluk ciptaannya saja bisa tidak ngantuk dan tidak tidur, yaitu ikan itu. Kalau kita tidak bisa. Kita ini mesti ada ngantuk, mesti ada tidurnya. Walaupun diganti dengan banyak makan makan yang bergizi dan sebagainya, kalau kita hilangkan satu saja, tidak pakai tidur, kurang istirahat atau tidak istirahat, apalagi sama sekali tidak istirahat, wah itu bisa ambruk kita. Ini jatuh. Sedangkan Allah tidak. Lahu, baginya Allah, miliknya Allah, ma fis samawati wa ma fil ard. Ma apa-apa fis samawati, di dalam beberapa langit, wa ma apa-apa fil ardi, dalam beberapa bumi.
Apa yang ada di langit, jangankan ya isinya ya langitnya. Langit itu ada 7 sab, 7 lapis di atas kita ini. Langit pertama, di atasnya ada langit, tidak nempel ya, tidak nempel tapi berjarak. Langit pertama di atas kita, di atasnya ada langit lagi, di atas ada langit lagi, di atasnya ada langit lagi. Itu setiap langit itu ada makhluknya. Makhluk utamanya malaikat. Ada manusia, para nabi yang lihat di langit juga. Nah, umumnya yang hidup di langit itu adalah malaikat. Malaikat. Sampai langit yang ketujuh. Wa ma fil ardi, apa-apa di dalam bumi. Bumi juga sama. Bumi ini yang kita injak ini, kemudian ada bumi lagi, itu ada jarak juga. Ada jarak juga, ada bumi lagi sampai 7 lapis. 7 lapis. Manzal ladzi, jadi milik Allah semua, langit bumi isinya semua milik Allah. Manza, siapakah ini? Allazi zat, allazi orang, yashfa'u yang bisa memberi manfaat atau yang menolong dia, indahu di sisinya Allah. Tidak ada maksudnya. Man di situ bisa siapakah, bisa tidak ada. Tidak ada yang bisa menolong di sisi Allah, tidak ada. Illa kecuali biiznihi, dengan izinnya Allah. Jangankan di sisi Allah, di akhirat, di dunia saja orang itu bisa menolong itu karena Allah yang memberi pertolongan. Kalau Allah tidak beri pertolongan itu orang kadang-kadang tidak tahu sehingga buru-buru mau nolong. Orang kadang-kadang tahu tapi tidak digerakkan hatinya sehingga walaupun tahu tapi tidak menolong. Cuma moto saja, ini diupload kan gitu. Cuma divideokan saja, cuma diupload nanti. Jadi bahan cerita tadi, kasihan ada orang jatuh, ada orang apa. Cuma cerita aja, nolong enggak. Jadi yang memberitahu sehingga orang bisa tahu itu Allah, yang menggerakkan hatinya untuk menolong itu juga Allah, terus memberi keberhasilan. Ada orang mau nolong tapi tidak berhasil. Jadi anak misalnya tenggelam kayak ini, dia tergerak hati, dia tahu, kemudian tergerak sehingga mau menolong, tapi tidak berhasil. Anaknya tetap terbawa arus terus meninggal. Ini berarti yang memberi berhasil Allah, tidak diberi berhasil. Nah, ada yang diberitahu oleh Allah terus digerakkan, terus dia diberi kemampuan berhasil sampai bisa menolong. Nah, itu semua atas izin Allah. Di dunia ini tidak ada yang nolong dan sebagainya, kecuali itu semua itu Allah yang menggerakkan. Allah semua itu adalah Allah yang memberitahu, dan Allah semua yang memberi berhasil atau tidak berhasil. Seperti kebakaran. Nah, kita kadang tidak tahu kan kebakaran ya. Nah, ada yang tahu di mana tidak berdaya mau nolong, tidak bisa ini. Ada yang bisa menolong, tidak bisa nolong. Kenapa? Aksesnya tidak bisa masuk katanya. Dalam lorongnya jauh, panjang, belok. Ini mobil pemadam kebakarannya tidak bisa masuk. Sedangkan ini selangnya itu tidak sampai ke sana, sampai istilahnya 800 meter misalnya. Wah, selangnya tidak sampai gitu. Sehingga air tidak bisa ditolong, sampai airnya habis, terbakar semua. Nah, ini artinya ketika Allah tidak memberi izin, maka ya semuanya lewat. Tidak ada yang bisa memberi izin menolong kecuali atas izin Allah. Jadi kalau ada yang bisa menolong kita, yakinlah bahwa itu yang menggerakkan itu adalah Allah. Maka kepada Allah kita harus bersyukur, kepada perantara yang nolong itu tadi kita syukuri juga, kan gitu. Jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, syukur alhamdulillah, syukur kepada Allah, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, jazakumullahu khairan. Yang lamu mengetahui dia Allah apa-apa baina antara aidihim, depan mereka manusia, yaitu akhirat. Di depan kita ini sudah menunggu akhirat. Allah tahu bagaimana di depan nanti, bagaimana ini prosesnya kiamat, bagaimana nanti surga neraka keadaan dan sebagainya. Allah mengetahui. Begitu juga wama khalfahum, wama dan apa-apa khalfahum di belakang mereka manusia. Itu dunia ini. Dunia ini Allah tahu selak beluk apa segala macam aneh ada di dunia. Kita kadang-kadang manusia ini baru tahu, ada hal baru lagi baru diketahui, ada hal baru lagi baru diketahui. Misalnya hewan ada yang baru diketahui, hewan jenis baru, spesies baru, atau ada sumber daya baru diketahui. Ada yang baru tahu, sudah tahu lama ini tapi tidak tahu untuk apa, ternyata sekarang fungsinya untuk ini, ternyata sekarang ini bermanfaat, ternyata sekarang ini semua orang membutuhkannya dan sebagainya. Nah ini. Jadi kalau Allah sudah tahu dari awal, kita saja yang masih belum tahu. Nah ini, belum tahu. Nah ini. Seperti kotoran itu ya, dulu belum ada yang tahu lah ini kotoran itu apa, sampah dibuang. Ternyata kotoran kalau diurusi itu bisa jadi biogas, bisa jadi gas, bisa ini untuk listrik, bisa untuk memasak dan sebagainya. Bukan kotor dimasukkan di
Panci bukan, jadi gasnya itu loh untuk bahan bakar. Masya Allah, kotoran jadi bermanfaat, apalagi yang lain. Nah ini apalagi yang lain. Kotoran aja dibuat oleh Allah, kotoran manusia, kotoran hewan itu bisa jadi manfaat, bisa pupuk kandang dan sebagainya. Banyak lagi yang kita tidak tahu, soalnya kita tidak mempelajari itu. Di alam ini apa saja yang belum diketahui orang ya, masih ternyata semua itu bermanfaat. Wala yuhituna, dan tidak menguasai bisyain dengan sesuatu, maksudnya sedikit pun min ilmi, dari ilmunya Allah. Tidak ada yang bisa menguasai ilmunya Allah sedikit pun, illa kecuali adanya menguasai ya manusia itu bima syaa, bima dengan apa-apa saya menghendaki siapa Allah. Jadi adanya seorang itu bisa menguasai apa, bisa ngerti apa, bisa pinter di bidang apa, bisa menguasai ini apa bidang tertentu dan sebagainya, itu adalah apa yang Allah kehendaki. Dan itu belum ada orang itu sampai pol mandek, sampai ke titik nol, atau sampai ke tidak terbatas, atau sampai ke ini apa pengetahuan tuntas betul sampai tuntas masalah apa itu, tidak ada. Ya, paling diberi pengetahuan saja, tidak ada yang sampai tuntas, enggak. Walaupun itu pun bertingkat-tingkat, ada yang tidak tahu, ada yang tidak buta sama sekali, ada yang tahu, ada yang ini apa ngerti, ada yang paham, ada yang pintar, ada yang sangat pintar. Itu pun belum sampai menguasai semua hal. Ya, seperti dokter ini, dokter mata, dokter gigi, dokter kulit, dokter penyakit dalam, dokter kelamin kulit ya, dokter ini apa kandungan, dokter apa, dia tahu, ngerti, paham, pintar, ahli, tapi belum bisa memastikan semua yang dia lakukan itu pasti, itu tidak bisa. Tidak bisa dia memastikan, itu tidak bisa. Kapan ini Pak lahirnya? Pasti dia jawabnya perkiraannya. Artinya tidak bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Ini tidak bisa dia pastinya, tidak bisa. Perkiraan apanya? Perkiraan itu berdasarkan perkiraan, walaupun menggunakan alat canggih dan sebagainya. Pastinya persisnya itu hanya Allah yang tahu. Jadi orang bisa ngerti apapun, semua itu atas izin Allah. Walaupun prosesnya mau belajar sendiri atau tidak, atau ini dari ini apa berguru dan sebagainya, semua itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Artinya apa yang perlu digarisbawahi, bahwa pengetahuan manusia, seluruh manusia itu sudah Allah takar, sudah ditakar. Manusia ini pengetahuan ini sudah ditakar. Nah, kita keimanan, sedangkan orang iman ini keimanan kita inilah yang apa dengan kita diberi keimanan Allah, jadi keimanan kita menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang seluas, sesuatu yang tinggi, karena kita iman ini. Walaupun dia pelajaran sekolah kurang begitu menguasai masalah dunia, ngurusi dunia segala macam, dengan segala macam halnya dia tidak mengerti, buta, tapi dengan kita diberi keimanan ini, maka kita diberi ini apa sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat besar. Karena kita bisa mempercayai apapun dari Allah, bisa kita mentaati apa yang dari Allah, itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Ini itu yang luar biasa. Wasi'a, luas atau mencakup, memuat apa kursiyuhu, kursinya Allah atau kerajaannya Allah. As-samawati wal ard, beberapa langit dan bumi. Jadi langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis. Kekuasaan apa meliputi semua langit dan bumi, itu semua adalah meliputi. Kalau kita itu ya ibaratnya itu sebatas apa wilayah ini apa tanah milik kita ya, cuma sebatas ini, sana milik orang. Kalau Allah miliknya itu ya langit bumi semua itu diliputi, milik Allah semua, langit dan bumi semuanya, bahkan lebih dari itu. Kalau Allah mau cerita yang lain, karena kita tidak ngerti, taunya kita langit dan bumi aja. Nah, karena kita cuma taunya langit dan bumi, Allah klaim, Allah beritahu bahwa langit dan bumi itu loh milik Allah semua, itu di bawah kekuasaannya Allah semua. Bahkan bisa jadi lebih dari apa yang sudah Allah sebut itu. Karena Allah cukup memberitahu apa yang kita tahu. Kalau Allah memberitahu yang kita tidak tahu, ya kita tidak ngerti. Gitu. Wala, dan tidak ya'udu, memberatkan kepada Allah apa hifzuhuma, menjaga keduanya, langit dan bumi. Allah tidak diberatkan. Jadi, artinya Allah mengurusi langit dan bumi seisinya ini tidak merasa diberatkan. Tidak merasa diberatkan. Nah, karena Allah mempunyai kekuatan, mempunyai ilmu,
dan mempunyai kekuasaan ini, sehingga bagi Allah sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan dan sebagainya. Kalau kita ngurusi diri kita saja repot, urusan kita saja itu banyak diurusi orang lain. Ngurusi anak, ini ada yang ngurusin tadi, ini ngurusi rumah, ada orang yang ngurusi dapur, ada yang ngurusi urusan ini pakaian, kadang ada yang ngurusi nyucikan, urusan ini pekerjaan ada yang bantu atau ada anak buah dan sebagainya. Jadi kita urusan diri kita sendiri saja tidak bisa kita ngurusinya sendiri. Kita masih butuh pertolongan banyak orang, banyak pihak dan sebagainya. Nah, sedangkan Allah mengurusi langit dan bumi begitu banyak, begitu luas, makhluknya begitu banyak ini, Allah tidak merasa keberatan karena ilmu dan kekuasaan Allah yang maha segala-galanya. Bahwa dan di Allah al-aliyu, zat yang maha tinggi, maha luhur, azim lagi maha agung. Ini disebut ayat kursi ya. Ayat kursi ini bisa dijadikan amalan, bisa dibaca kapan saja, mau tidur ya boleh, ini sambil sholat juga boleh, ini ya, untuk menjaga dari godaan syaitan, untuk menjaga dari makhluk halus, dari sihir dan sebagainya. Jadikan amalan. La ikraha fid din, la tidak ada ikraha paksaan fid din di dalam agama. Maksudnya tidak paksaan apa? Maksudnya qad tabayyana rusdu minal ghayy. Qad sungguh tabayyan telah jelas apa rusdu kebenaran minal ghayy daripada yang menyimpang. Jadi kalau kita ngaji Quran hadis, kalau tidak ngaji Quran hadis tidak akan jelas. Tidak akan jelas mana yang benar, mana yang menyimpang. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran hadis, kita akan tahu mana yang benar, mana yang menyimpang. Mana yang benar? Apa yang dari Allah, apa yang dari Rasul. Mana yang menyimpang? Yang bertentangan dari Allah Rasul. Sumbernya tidak dari Allah Rasul, terus bertentangan. Itu menyimpang berarti. Apa saja, apapun dari siapapun, kalau itu bertentangan dari Allah Rasul, bertentangan Quran hadis, maka itu menyimpang. Nah, ini gitu. Itu menyimpang. Nah, artinya kalau kita berilmu, kita ngaji Quran hadis, maka kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang itu sudah tahu mana yang benar, tahu yang salah, maka dia pasti memilih yang benar atau pasti memilih yang salah? Jawabannya pasti memilih yang benar. Maka tidak perlu dipaksa orang kalau punya pengetahuan. Tidak perlu dipaksa dan tidak ada paksaan. Otomatis justru sebab apa dia tidak mau, walaupun dipaksa tidak akan mau, dia memilih yang menyimpang, memilih yang sesat, memilih yang tidak benar, dia tidak akan mau. Karena dia tahu yang benar. Dia tahu yang benar, tahu konsekuensinya, tahu untung ruginya, sedangkan mengikuti yang sesat itu dia tahu konsekuensi ruginya dan sebagainya. Maka walaupun dipaksa mengikuti yang salah, dia tidak akan mau. Nah, maka disebut di sini tidak ada paksaan dalam agama. Bukan berarti tidak apa paksaan. Jadi pengertian seperti itu. Yang bukan berarti pengertiannya bahwa tidak ada paksaan ini kita ini bebas. Mengapa kamu maksa-maksa kita beragama? Maksa-maksa kita harus Islam, maksa-maksa kita harus beribadah, maksa-maksa harus beramal soleh, beramal harus benar, terserah kita mau beramal, mau tidak, mau benar, mau salah, terserah kita. Kan tidak ada paksaan. Bukan itu maksudnya. Kamu tidak mau beragama, tidak mau masuk Islam, tidak mau melaksanakan amal soleh atau tidak beramal yang dengan benar sesuai tuntutan, diancam nanti akan masuk neraka. Berarti itu dipaksa dong. Ini. Kalau itu kamu dipaksa. Kalau tidak menetapi Quran hadis, tidak menetapi ibadah berdasarkan Quran hadis, agama Islam berdasarkan Quran hadis, kamu nanti akan dipaksa oleh Allah dimasukkan dalam neraka. Nah, yang disebut tidak ada paksaan itu orang yang tahu, orang yang ngerti, orang yang paham, pasti dia memilih yang benar dan salah. Kalau dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, pasti tidak dipaksa, secara otomatis dia akan memilih yang benar. Nah, maka di sini kita perlu tahu, kita perlu paham, kita perlu mengaji sehingga kita bisa membedakan benar yang salah. Orang yang bisa membedakan benar dan salah, walaupun dia mengerjakan salah itu pasti karena khilaf atau pasti karena terpaksa atau sangat terpaksa. Terpaksa atau sangat terpaksa. Tidak ada istilahnya dia tahu yang benar, tahu yang salah. Dia dengan sengaja atau dia dengan senang hati dia memilih yang salah. Pasti itu tidak mungkin. Nah, ini adanya terjadi itu seperti tadi, pasti karena khilaf atau karena terpaksa atau karena sangat terpaksa. Nah, orang dalam keadaan terpaksa itu termasuk hal yang dianggap oleh Allah uzur, atau hal yang dianggap oleh Allah darurat, hal yang dianggap oleh Allah keringanan atau kemudahan atau sesuatu yang haram saja. Apabila seseorang itu berada dalam keadaan sangat terpaksa, maka dia dibenarkan melakukan yang haram tersebut. Nah, ini karena keadaan terpaksa.
Ya, artinya orang yang tahu bukan berarti dia pasti memilih yang benar. Ya, untuk keadaan kondisi tertentu kadang-kadang dia memilih yang salah, tapi itu pasti ada penyebabnya, keadaan terpaksa atau keadaan yang memaksa. Nah, ini. Nah, tapi keliru yang beranggapan bahwa kita bebas beragama atau tidak, beramal harus benar tidak, terserah kita, betul salah itu. Itu pasti nanti akan dipaksa loh. Orang yang masuk neraka itu dipaksa walaupun dia tidak mau. Tidak ada yang kamu karena amalannya salah atau karena tidak beramal atau karena tidak bertuhan atau karena kamu itu musyrik, maka kamu sekarang ini mau dimasukkan neraka. Mau enggak? Kalau enggak mau ya enggak jadi. Kalau mau dimasukkan neraka ini. Mana ada yang mau? Walaupun mereka enggak mau, ya dipaksa nanti. Jadi bukan itu yang maksudnya tidak dipaksa ini tadi. Orang yang berilmu itu pilihannya ini adalah pilihan orang yang berilmu. Orang kalau berilmu pasti tidak tanpa dipaksa dia akan memilih yang benar. Faman maka barang siapa yakfur yang mengkufuri dia bitogut dengan togut itu bisa berhala atau apapun selain Allah, itu adalah togut. Selain Allah yang disembah, selain Allah yang diharapkan, selain Allah yang dianggap mempunyai tuah, dianggap mempunyai sesuatu yang bisa menolong atau sesuatu yang bisa menyelamatkan, sesuatu yang bisa memberi manfaat dan sebagainya. Sesuatu selain Allah itu yang dianggap bisa seperti itu namanya togut. Nah, siapa yang mengkufuri tauhid, artinya dia tidak mengimani tauhid, tidak percaya dengan tauhid, walaupun katanya bisa ini, bisa menyembuhkan, bisa menolong, bisa melariskan, bisa melancarkan rezeki, bisa mendatangkan jodoh dan sebagainya, dia tidak percaya, mengkufurinya. Kemudian wa yu'min billah, dan beriman dia pada Allah. Nah, faqad maka sungguh istamsaka telah berpegang teguh dia bil urwati dengan tali wuthqa yang kuat. Tali yang kuat ini istilah agama yang kuat. Jadi kalau kita itu hanya menyembah Allah, hanya berharap pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Engkau Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Ini meminta, berharap, percaya, yakin hanya pada Allah. Ini menyembahnya juga hanya pada Allah, tidak pada yang lain sedikit pun. Ini berarti orang itu sudah memegang pada agama yang kuat, agama yang benar, berarti keyakinan yang benar. Sekarang kenyataannya apa seperti itu semua? Tidak semua seperti itu. Karena kejahilian atau kebodohan manusia, karena ada orang yang masih menyembah selain Allah, padahal selain Allah itu cuma makhluk, hanya ciptaan Allah, tapi dia yakini. Ada yang menyembah makhluk halus. Makhluk halus itu ya seperti jin, ya disembah, yang diberikan persembahan, dimintai dan sebagainya, dianggap bisa menolong, dianggap bisa melariskan dan sebagainya. Itu berarti dia minta pada selain Allah. Nah, orang seperti itu akan hancur, akan rusak ini. Nah, sedangkan orang yang menyembah pada Allah, meyakini hanya pada Allah, meninggalkan apapun selain dari Allah, maka dia ibarat berpegang pada suatu tali yang kuat atau agama yang kuat. Agama yang kuat, la infisomalha, la tidak ada infisoma putuslah baginya tali, artinya sangat kuat. Allah, dan adapun Allah sami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Allah, adapun Allah, siapa Allah? Waliyu, kekasihnya, allazina amanu, orang yang beriman. Jadi kalau kita ini orang iman, kita mengimani apa yang harus diimani, wajib diimani. Ada 6 yang wajib kita imani. Apabila 6 ini kita imani, kita yakini, tidak kita ragukan, berarti kita orang iman. Nah, kalau kita orang iman, Allah akan menjadi kekasih kita. Kekasih kita adalah Allah, Allah adalah kekasih kita. Saling kasih mengasihi. Termasuk salah satu wujudnya Allah mengasihi orang iman, yaitu yukhrijuhum, mengeluarkan Allah pada mereka orang iman, minaz zulumati, dari kegelapan, ila nur, pada cahaya. Nah, kita ini tadinya sama-sama manusia ini sama-sama berada dalam keadaan gelap. Gelap itu adalah istilah. Manusia ini bisa melihat. Nah, ini ada 2 syarat. Pertama ada alatnya mata, kedua suasana atau lingkungannya itu terang, ada cahaya. Ada mata, ada cahaya. Nah, ini mata di sini ya mata yang normal, jangan mata yang cacat, mata yang normal dan ada cahaya. Walaupun matanya normal ini, tapi kalau tidak ada cahaya, gelap, itu maka dia tidak bisa membedakan. Allah menganggap semua manusia diberi mata bisa melihat, tapi tidak semua diberi cahaya oleh Allah. Nah, ini maka Allah menggambarkan manusia ini kalau yang orang iman, tadinya dia berada di alam gelap, tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana pahala, mana dosa, mana benar, mana yang salah dan sebagainya. Nah, ini mana agama yang benar, mana yang menyimpang, mana amalan yang diterima, mana amalan ditolak. Nah, ini itu namanya kalau kita tidak bisa membedakan, itu berada dalam keadaan gelap.
ibarat kita sedang makan bersama, lalu tiba-tiba mati lampu, makannya malam hari waktu sahur atau malam hari, kan gelap, tidak bisa membedakan. Mejanya meja berputar kayak ini. Kalau mejanya tidak berputar itu ya tetap mungkin kita masih ingat di mana tadi posisinya. Tapi karena ini mejanya berputar, ini sudah ada yang mutarnya di mana ini berubah ini posisinya. Ya mungkin mau kita gerayangi gitu kan gitu. Ini ketemu tangan orang nanti waktu kita gerayangi. Nah, jadi tadi yang bisa lihat, sekarang tidak bisa lihat ini. Nah, sedangkan orang iman dari gelap, ya kan, mati lampu gitu ya. Terus sekarang lampunya itu terang lagi. Wah, dari gelap terang itu ya enak. Jadi apa? Jelas, semuanya jadi jelas. Tidak ada sesuatu yang muskil kalau kita berada di tempat yang terang lain. Tidak ada yang sulit membedakan kalau di meja makan ya, mana yang sambal, mana yang lauk, mana yang sayur, mana yang piring kita, mana piring mertua, mana yang piring istri, mana yang piring anak, mana piring pembantu. Ya tidak sulit, sedikit pun tidak sulit kita membedakan. Tidak ada kita, mana mertua saya ini, istri saya yang mana? Tidak ada, tidak sulit karena terang. Tapi kalau dalam keadaan gelap, sulit sekali kita membedakan mana makanan, mana sambal, mana lauk dan sebagainya. Sulit kita membedakannya. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, orang iman berada dalam gelap, kemudian oleh Allah dikeluarkan dari keadaan gelap itu menuju cahaya. Cahaya Allah itu apa? Hidayah ini. Hidayah Allah itu apa? Al-Quran dan hadis ini. Jadi Al-Quran hadis ini adalah hidayahnya Allah. Hidayahnya Allah adalah Quran hadis ini. Jadi apabila kita mau mengaji Al-Quran hadis, mau memahami Quran hadis, mau mengamalkannya, mau membela, mentaatinya, maka ibarat kita itu dari buta menjadi melihat. Dari kita tidak mengerti sama sekali menjadi melihat. Jadi seperti itu. Maka kita walaupun bisa melihat, tapi kalau tidak mengerti agama, dianggap oleh Allah kita itu sebenarnya buta dengan agama. Apa-apa tidak ngerti, urusan agama kita tidak ngerti. Kadang-kadang kita itu salah tapi merasa benar. Itu gawatnya saking bodohnya itu, salah merasa benar. Orang benar malah kita katakan salah. Kadang-kadang orang salah kita anggap benar. Kadang-kadang kita malah membantu yang salah, membantu yang tidak benar, menyokong yang tidak benar, yang salah. Sedangkan yang benar malah kita keberatan membantunya, keberatan menolongnya, keberatan mendukungnya. Karena apa? Karena kebodohan kita, karena kita tidak tahu. Sebaliknya itu orang iman. Walladzina kafaru, dan sedangkan orang kafir, auliyahum, kekasih mereka adalah taugut. Taugut itu bisa jadi berhala atau apapun yang diyakini manusia bisa menolong, bisa memberi manfaat selain Allah. Salah paham sekali. Harusnya itu cuma satu-satunya yang bisa menolong, bisa memberi manfaat, bisa memberi kemanfaatan bagi kita, itu adalah Allah. Tapi dia kok malah bukan Allah, malah yang lain. Itulah mereka yang menyembah selain Allah, taugut, berhala. Yukhrijuhum, mengeluarkan mereka taugut hum pada mereka orang kafir, minan nur ila zulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Tadinya dia mendapat cahaya, tapi karena dia berkeyakinan meyakini selain Allah, maka akhirnya diibaratkan dia itu dikeluarkan oleh keyakinannya itu dari tempat yang bercahaya kepada tempat yang gelap, sehingga tadinya bisa membedakan, sekarang di tempat yang gelap tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Kalau hanya sekedar tidak bisa membedakan benar salah, bisa dicoba-coba ya. Kalau cuma sekedar tidak bisa membedakan ini apa ini apa, tadinya jelas kalau terang, begitu gelap kita tidak bisa bedakan, tinggal dicoba aja. Ini sama-sama benyek-benyek, ini yang mana sambal, mana tempoyak, bisa dites, dijilat, oh ini sambal, oh ini tempoyak. Itu karena cuman tidak bisa membedakan ini. Namanya orang berada dalam gelap ini, yang dimaksud dia sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana ini apa. Tapi dia juga tidak bisa membedakan ini rasa apa. Orang kalau tidak diberi iman, tidak diberi hidayah oleh Allah, ibadah yang benar itu yang bagaimana ya tidak ngerti, dan ibadah yang salah itu ya tidak ngerti. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana salah itu, dan dia tidak merasakan. Tidak ada rasanya. Kalau sholat kita itu benar, itu rasanya itu nyaman gitu ya. Tidak ada rasanya. Kalau kita ibadah kita itu benar, itu rasanya nyaman ya. Kalau ibadah kita itu salah, itu tidak ada rasa-rasa. Tidak ada rasa.
tidak main perasaan, tidak main perasaan, tidak terus karena ini apa, kalau kita manusia kok bisa mengetahui benar salah itu dari perasaannya. Kalau merasa nikmat, merasa nyaman, lah itu orang yang menyimpang itu dia merasa nikmat, merasa nyaman, merasa sangat tenang, ya kan? Dan semenjak dia menyembah berhala itu dia merasa tenang, usahanya semakin maju, dia semakin berhasil, ini dia semakin tenang. Ini bukan masalah perasaan-perasaan seperti itu, ini bukan masalah perasaan-perasaan seperti itu. Keyakinan yang kita kuatkan melalui apa yang dasar yang kita laksanakan. Jadi contohnya begini, kalau kita sudah tahu dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita harus meyakini dan kita harus menyenanginya. Dengan kita meyakini dan menyenanginya, menyenangi Al-Quran dan Hadis ini, itu berarti kita sudah berada dalam kebenaran itu. Harus yakin. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak meyakini. Tidak ada alasan untuk mengatakan itu salah, karena ini adalah sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi perasaan memang perasaan juga, tapi perasaan yang ada dasar Quran hadisnya. Jadi berdasarkan Quran hadis sehingga kita bisa meyakininya. Ulaika demikian itu ashabun nar, penghuni neraka. Jadi orang orang kafir adalah penghuni neraka. Di dunia jadi tidak bisa membedakan mana benar mana salah, mana agama yang diridhoi Allah, mana yang tidak, mana amalan yang soleh, mana amalan yang salah. Maka mereka nanti di akhirat akan menjadi ashabun nar, penghuni neraka. Jadi kekufurannya di dunia, ketidakimanannya di dunia, kesalahan amalnya di dunia itu berbuah berakibat di akhirat nanti mereka menjadi penghuni neraka. Berapa lama mereka di neraka? Mereka fiha dalam neraka, khaliduna kekal mereka. Alam adakah belum tahu engkau Muhammad ilal ladzi pada orang haja yang membantah dia orang Ibrahim pada Nabi Ibrahim. Orang yang membantah pada Ibrahim ini Raja Namrud yang dimaksud. Fi rabbihi, tentang Tuhannya Ibrahim. An bahwasanya atahu, kenapa dia membantah? Karena atahu memberi padanya orang, siapa Allah al-mulku, kerajaan. Jadi mentang-mentang dia diberi kerajaan oleh Allah, diberi kekuasaan, keturunan raja, maka dia jadi raja juga. Mentang-mentang berkuasa, maka dia merasa berkuasa, merasa sangat berkuasa. Bahkan Namrud itu seperti Firaun, mengaku dirinya adalah Tuhan. Sekolah ketika itu berkata Ibrahim, Ibrahim dipanggil, Robbi Tuhanku al-azizat yuhyi, yang bisa menghidupkan wa yumit dan mematikan. Ibrahim katain Tuhan kamu itu beda. Apa Tuhan kamu itu? Tuhanku itu Allah, Tuhanku itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kala berkata Raja Namrud, Ana uhyi wa umit, sama, aku juga bisa menghidupkan, juga bisa mematikan. Nah, padahal yang dimaksud Namrud menghidupkan ini adalah membiarkan hidup, bukan membuat sesuatu yang mati jadi hidup, atau membuat dari sesuatu yang tidak ada jadi ada, bukan. Membiarkan orang itu tidak mati, tidak dibunuh, maka dia hidup. Ini kuhidupkan ini. Dan membuat yang hidup ini dimatikan, dibunuh, maka itu mati. Itu versi Raja Namrud. Nah ini. Aku bisa juga menghidupkan, matikan. Dipanggil dua orang. Yang satu dipancung mati, yang satu ini saya biarkan hidup ini. Saya menghidupkan, saya mematikan. Padahal bukan begitu maksudnya menghidupkan dan mematikan. Kalau menghidupkan itu dari yang mati, dari yang tidak ada, sedangkan mematikan itu Allah bisa mematikan semua yang hidup, bisa dimatikan oleh Allah. Kalau kata Ibrahim, oke, anggap saja sama, karena dia ngotot, karena Raja Namrud menganggap itu sama, bisa sama-sama bisa menghidupkan, sama-sama bisa mati. Padahal beda 180 derajat. Kalau Ibrahim tidak kurang akal. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, kata Ibrahim, yakti mendatangkan dia Allah bisyamsi pada matahari minal masyriq dari arah timur. Nah sekarang fakti, maka mendatangkan engkau biha dengan yang matahari minal maghrib dari arah barat. Biasa matahari terbit dari timur. Nah sekarang coba terbitkan matahari dari arah barat, sebaliknya. Fabuhita, maka bingung siapa alazi kafar, alazi orang yang kafir ya. Maka Namrud bingung, tidak bisa ini.
Namrud tidak bisa. Tapi tetap saja walaupun salah, walaupun kalah, ya dia tidak mau ngaku kalah, ngaku salah tidak mau. Tetap saja ngotot. Pokoknya saya Tuhan, pokoknya saya benar, pokoknya saya berkuasa. Caranya mengakui Tuhan dia itu dengan memaksa orang harus mengakui dia. Tidak mau ya disiksa, ya nggak mau dibunuh. Ya mau orang mau apa terpaksa, mau tidak mau harus mengakui dia tuh Tuhan. Allah dan adapun Allah la yahdi, tidak beri hidayah di Allah kaum zalimin, pada kaum yang zalim. Ya, seperti tadi Namrud zalim. Kenapa? Sudah datang kebenaran, sudah datang hidayah tapi menolak. Lain sama seperti kita, sudah datang kitab masih sibuk cari kitab lain kan. Quran sudah ada, hadis sudah ada lain, kita masih saja tidak mau mempelajarinya. Entah nunggu apa, menunggu pensiun yang bekerja ini, atau nunggu tua. Orang muda ini nunggu tua lain. Orang sehat nunggu dia sakit. Ini kalau saya sekarang masih sehat, rugi kalau belajar Quran hadis itu. Saya ini masih sehat, ini kan masih banyak hal yang bisa saya kerjakan, bisa cari duit dan sebagainya. Dia menganggap cari duit itu lebih penting. Jadi juga yang kerja, saya ini masalahnya lagi masih kerja, nanti kalau sudah pensiun kan gitu. Padahal belum tentu dia umurnya cukup sampai pensiun. Bisa jadi sebelum pensiun dia sudah mati. Bisa jadi begitu dia pensiun dia sakit, tidak kuat lagi untuk ngaji, untuk belajar. Nah ini. Jadi yang kerja jangan nunggu pensiun. Saat kerja inilah mau ngaji, mau belajar itu. Yang sehat juga jangan nunggu sakit. Nah ini. Sehat saja kita berat kita ngaji Quran hadis ya, karena pasti ada godaannya, ada cobaannya. Apalagi nanti ketika kita sudah sakit kan gitu. Nah ini. Maka Allah tidak beri hidayah pada orang yang zalim. Jadi orang yang sudah kedatangan hidayah tidak mau mengambil, tidak mau mengikuti, itu berarti orang yang zalim. Apabila tetap status zalim itu dipertahankan sampai mati, tetap tidak mau belajar Quran hadis, masih zalim. Nah, jangan menyesal ya kawan. Karena pol-polnya menyesal tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Atau kalazi, seperti orang marwa yang lewat dia orang ala qaryatin, atas desa, wahya, dan dia desa itu khawiyatun, kosong, tidak ada penghuninya. Ala urusya, atas atapnya. Qala, berkata dia ini maksudnya Nabi Uzair dari Bani Israel. Kata Uzair, anna, bagaimana yuhyi, menghidupkan Allah hazi pada ini desa ini. Siapa Allah? Bagaimana menghidupkan desa ini? Allah menghidupkan desa ini ba'da mautiha, setelah mautiha, matinya desa. Desa ini sepi, tidak ada penduduknya lagi. Ini bagaimana cara Allah menghidupkannya ini? Maksudnya bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati ini, sudah mati semua ini, bagaimana caranya? Fa'ama tahu, maka akhirnya mematikan Allah padanya. Maksudnya menidurkan. Tidur itu saudaranya mati. Anam akhul maut. Ini kita lagi tidur, hati-hati. Bisa jadi tidur terus saudaranya datang. Siapa saudaranya? Mati itu datang. Akhirnya tidak bangun lagi. Saat tidur kedatangan saudaranya tidur. Si maut itu datang. Akhirnya Allah tidurkan dia, menidurkan padanya siapa Allah, mi'ata amin, 100 tahun. Oh, kita biasa tidur paling berapa jam gitu ya. Ini Nabi Uzair ditidurkan oleh Allah 100 tahun. Bukan malamnya saja, siang malam tidur. Suma ba'asahu, kemudian membangunkan ya Allah padanya. Jadi setelah 100 tahun dibangunkan lagi. Selama 100 tahun itu tidur benar, ngorok gitu kan. Tidur benar dia. Tidak melek-melek, tidak sadar-sadar, tidak makan. Itu hebatnya Allah. Membuat manusia ini kalau tidur itu tidak lapar. Kalau tidur tidak lapar. Nah ini. Tapi kalau kita tidak tidur, malam-malam belum tidur, itu udah lapar ini, mau makan akhirnya gitu. Paksa beli nasi goreng atau masak nasi goreng lah ini. Nah ini karena malam-malam kita belum tidur. Tapi kalau kita tidur itu tidak lapar. Walaupun 100 tahun tidur ya tidak lapar, namanya tidur. Jadi tidur itu istirahat. Ini apa? Istirahatnya badan kita ini, jiwa raga kita istirahat. Setelah bangun, qala, berfirman Allah tanya Nabi Uzair, kam labista, kam berapa labista diam engkau, berapa lama engkau di sini istirahat tidur di sini, wahai Uzair? Qala, berkata Uzair, labistu, berdiam aku, yauman, sehari, atau ba'du, sebagian yaumin, hari. Saya ini paling seharian di sini atau setengah hari lah kira-kira. Jadi dia tidur tuh pagi, sorenya bangunnya sore, tapi sore 100 tahun kemudian. Jadi dia nyangka itu setengah hari, atau paling lama ya sehari lah gitu. Misalnya dibanyakkan itu ya sehari. Perkiraan saya itu setengah hari, atau kalau dibanyakkan ya sehari. Jadi jawab oleh Allah,
Qala berfirman Allah, bal bahkan labista berdiam engkau, saya tidur engkau yang anta amin. Wahai Uzair, kamu bukan sehari, bukan setengah hari tidur kamu, tapi kau tidur adalah 100 tahun. Masa? Iya. Fanzur maka melihatlah ila ta'amika pada makanan engkau. Jadi Uzair ini perjalanan dari kebunnya, perjalanan pulang. Ini sambil pulang itu melewati satu kampung, dia melihat kampung itu kok kosong karena orang yang pada mati perang gitu ya, sehingga habis orang yang pada mati bergelimpangan gitu. Terus dia sambil berpikir bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati ini. Akhirnya Allah dijawab langsung dengan cara dia ini dibikin ngantuk. Biasanya langsung pulang dia. Tapi dibuat oleh karena ngantuk, akhirnya dia istirahat dulu di bangunan-bangunan yang sudah kosong itu. Himarnya ditambatkannya, diikat ya kan. Nah, barang-barang bawaannya diturunkan dari himarnya, ditaruh gitu. Kemudian dia tidur gitu. Apa yang terjadi dengan himar dan ini buah-buahan yang dia bawa dari kebunnya itu, ini anggur, ini buah tin dan sebagainya. Ini. Fanzur maka lihatlah engkau Uzair ila ta'amika pada makananmu, maksudnya buah-buahan yang kau bawa. Wa syarabika dan minumanmu. Ini itu anggur yang sudah diperasnya. Lam yatasanna tidak berubah. Uzair malah senyum-senyum. Wah ini, lah iya, wong baru sehari ya, tidak rusak lah, atau setengah hari belum rusak ini. Nah ini. Tapi wanzur dan lihatlah engkau Uzair ila himarika pada himarmu. Lihatlah himarmu. Begitu dilihat oleh Uzair himarnya, weh, himar sudah tidak ada lagi, sudah tinggal tulang belang. Itu pun sudah tulang belang yang kering, yang sudah ini tidak lagi bau, sudah tidak lagi ini kuat keras itu ya, sudah rapuh gitu. Nah, ini berarti memang 100 tahun, bukannya sehari atau setengah hari. Tapi Allah bisa membuat sesuatu yang harusnya cepat rusak, seperti buah-buahan, perasan anggur, itu mestinya cepat basi dan cepat rusak itu ya, asam dan sebagainya. Ini sebelum difermentasi, kalau sudah difermentasi dia awet. Itu malah dibuat oleh Allah tidak rusak, sedangkan himar yang harusnya lebih bisa berumur panjang, harusnya masih hidup, masih sehat, ternyata Allah buat dia mati karena terikat, tidak bisa makan, dia tidak bisa lari, meninggalkan tempat itu, sehingga akhirnya dia mati kelaparan. Walina ja'alaka, dan untuk menjadikan Allah padamu Uzair ayatan linnas, sebagai bukti ya, sebagai bukti bagi manusia. Wanzur dan lihatlah engkau Uzair ila izomi pada tulang. Nah, lihatlah Uzair pada tulang-tulang itu. Kaifa bagaimana nunsizu ini bagaimana menyusun atau membentangkan Allah padanya tulang. Tulang itu ya dari berjauhan berantakan gitu terus tersusun lagi, terus nyatu lagi. Tadi kan berjatuhan gitu ya, bergelimpangan di tanah. Karena itu berdiri lagi, nyusun lagi sesuai sambungannya, sesuai dengan urutan-urutannya. Suma kemudian naksuha ini membangkitkan membungkus Allah padanya tulang lahman dengan daging. Ini sudah tulang tersusun untuk dibungkus dengan daging, plok daging sesuai posisinya. Ini. Falamma maka ketika tabayana jelas lahu baginya Uzair. Qala berkata Uzair, jadi setelah tersusun terus dibungkus kulit, ada bulu-bulunya lengkap, matanya akhirnya semuanya Uzair bisa himar bisa gerak lagi, bisa hidup lagi normal seperti awal. Qala berkata Uzair, a'lamu mengetahui aku, annallahu sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Akhirnya dia tadi sih yakin, tapi belum melihat dengan mata kepala. Sekarang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah menyusun ini sesuatu yang sudah mati, hewan yang sudah mati, sudah hancur, sudah rusak. Akhirnya di depan mata kepala Uzair diperlihatkan bagaimana Allah menyusunnya jadi utuh kembali, jadi sempurna, hidup kembali seperti semula. Akhirnya dia terucap, saya sekarang tahu, mengerti bahwa Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, dan ketika itu Qala berkata siapa Ibrahim. Begitu juga pernah terjadi dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim pernah bertanya begini, Robbi wahai Tuhanku, hari ini perlihatkanlah padaku kaifa tuhyal mauta, bagaimana tuhya menghidupkan engkau Allah al mauta pada orang yang mati. Ya Allah, tunjukkanlah padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Sebab sekarang ini orang-orang yang kami ajak menyembah padamu, aku ceritakan bahwa kita akan mati, setelah kita mati akan dibangkitkan, itu mereka pada tidak percaya. Mereka tidak yakin. Mereka merasa mana mungkin orang kalau sudah mati bisa hidup lagi, apalagi sudah hancur dan sebagainya.
Nah sekarang saya mau lihat ya Allah, bagaimana cara menghidupkan orang yang mati. Wala berfirman Allah, awalam tu'min, apakah kau belum percaya wahai Ibrahim? Wala berkata Ibrahim, bala iya, bukan iya tidak percaya, iya ya Allah, iya saya percaya. Walakin dan akan tapi lihat tama'inna, supaya tenang sungguh qalbi hatiku, supaya hatiku betul-betul tenang, sedang melihat langsung. Sebenarnya saya percaya engkau pasti bisa ini, tapi kalau kau perlihatkan saya nanti lebih yakin, lebih mantap. Wala berfirman Allah, sekarang begini saja, dikabulkan oleh Allah. Fakhuz, maka mengambil engkau Ibrahim arba'atan, pada 4 minat tayri, dari burung-burungan lain. Fasurhunna, maka memotong atau mencincanglah engkau hunna, pada burung-burung itu. Ilaika padamu. Lain. Artinya diambil di sini diperintahkan 4 burung lain. Ada yang menjelaskan burung pido, burung gagak, ayam hutan dan burung merak lain. Lain. Ada yang menjelaskan merak, burung gagak, elang dan ayam hutan. Pokoknya 4 macam burung lah. Lain. Semua kemudian ij'al, menjadikan engkau Ibrahim ala kulli jabal, atas tiap-tiap bukit, gunung, minhun, darinya burung tadi. Jadi ada 4 bukit, diletakkan 4 cumpuk ini cincangan dari burung tadi. Burung dicincang, lah ini satu burung lagi dicincang, ditaruh 1 bukit, cincangan lagi taruh 1 bukit, sampai 4 bukit. Lah ini. Masing-masing gunung minhun, dari burung, juz'an, bagian. Semua kemudian ud'uhun, memanggil engkau hunna, pada burung. Nanti setelah kau panggil, yaktinaka, akan datang padamu siapa burung, sa'yan, dengan bergerak tergesa-gesa atau dengan cepat-cepat. Jadi akhirnya dicari oleh Ibrahim 4 macam burung, terus dicincang, terus diletakkan di 4 bukit lain. Kemudian dipanggil misalnya, wahai elang, ini elang itu langsung datang terbang. Nah ini dengan bunyinya elang ya. Jadi juga gagak datang, elang gagak dipanggil ini. Burung ayam hutan, merak gitu juga. Dan begitu mereka dipanggil datang lagi. Jadi sudah dicincang halus, sudah ya tidak tersusun lagi, sudah dicincang, sudah hancur gitu ya, jadi perkedel gitu ya. Dan ini dipanggil itu hidup lagi secepat itu, Allah langsung menyusunnya, langsung bisa hidup kembali burung yang sudah dicincang oleh Ibrahim tadi. Wa'lam, ketahuilah Allah sungguhnya Allah azizun hakim. Ibrahim, ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha menghukumi. Itu masalah kecil lain Ibrahim. Lainnya akhirnya Ibrahim ya sadar diri, ya semakin tambah yakin setelah dibuktikan oleh Allah menghidupkan burung-burung tadi. Kenapa bukan orang? Ini kalau orang cerdas ya, walaupun dia minta contohnya orang, ini oleh Allah dicontohkan burung itu ya, kalau orang cerdas ya ngerti. Ini burungnya bisa gitu apalagi orang. Ini atau Allah bisa tidak hidupkan orang, burung Allah bisa hidupkan, ya orang mestinya bisa juga kan gitu, burung. Nah, kadang manusia kan punya burung juga kan gitu, bisa ini Allah bisa hidupkan burung, ya bisa hidupkan orangnya gitu. Orang cerdas ya tidak usah terlalu panjang pikirannya, burung bisa dihidupkan, oh berarti manusia juga bisa dihidupkan kan gitu. Doa ini kan lain, masa sama burung dengan orang lain? Siapa yang bilang sama? Tidak sekolahan itu payah nih, menjelaskan orang tidak sekolah itu payah. Jadi jelaskan dengan burung dia masih aja tidak ngerti. Nah, Ibrahim waktu itu ngerti, oh iya ya berarti Allah bisa menghidupkan burung ini, berarti Allah bisa menghidupkan manusia. Lanjut, masalah gambarannya allazina, orang-orang yufikuna, yang menginfakkan mereka amwalahum, harta mereka, fisabilillah, dalam agama Allah. Itu gambarannya kamasali, seperti gambarannya habatin, biji-bijian, ambatan yang tumbuh biji-bijian itu menumbuhkan 7 sanabila tangkai. Jadi seperti biji kalau ditanam bisa tumbuh 7 tangkai, itu waga 4 ma 6 7 tangkai. Fikuli sumbulah, di dalam tiap-tiap atau masing-masing tangkai, mi'atu habatin 100 biji. Ada 7 tangkai deh. Masing-masing tangkai dari 7 tadi ada 100 biji. Ini. Artinya cuma dari 1 biji bisa menghasilkan 700 biji dari 7 tangkai yang masing-masing 100 biji tadi. Itu gambarannya kok bisa Allah melipat gandakan. Nah, itu gambarannya biji yang ditanam 1 bisa menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai bisa 100 biji. Bahkan bisa lebih.
Allah dan adapun Allah yudha'ifu melipatkan dia Allah liman pada orang yasha yang menghendaki dia Allah. Melipatkan ini bisa jadi 700, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih dari itu. Tergantung Allah mau melipatkannya. Nah, maka kita kadang-kadang ya sesuai dengan dalilnya izamul jazaun ma'a izamul balaun. Besar-besarnya pembalasan tergantung dengan besar-besarnya cobaan. Jadi untuk orang tertentu sedekah 10.000 itu ya ringan, kecil, ya mungkin ya pahalanya biasa-biasa saja dari kelipatannya. Sedangkan orang yang sangat berat karena penghasilannya sangat terbatas, sangat sedikit, dia bisa sedekah sama 10.000 juga, pasti pahalanya kelipatan yang akan lebih besar karena beratnya yang dia melaksanakannya. Bukan berat karena hatinya menolak, tapi karena ya dia sulit mencari uang seperti itu, sebesar itu. Allah dan adapun Allah wasi'un maha luas, alim lagi maha mengetahui. Maha luas semuanya. Allah maha luas semua. Maha mengetahui ya semuanya Allah ketahui. Alladzina adapun orang-orang yunfiku yang menginfakkan mereka amwalhum harta-harta mereka fi sabilillah dalam agama Allah. Summa kemudian tidak mengikutkan mereka ma anfaqu pada apa yang mereka infakkan, tidak mengikuti apa manan ini undat-undat wala dan tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Maksudnya ada orang yang sedekah, ada yang infak, ada orang yang membantu orang lain itu, tapi dia diundat-undat itu biasanya itu besok-besoknya, waktu kemudian, setahun kemudian, 10 tahun kemudian, itu namanya undat-undat. Ini dulu yang nolong kamu itu saya loh, sekarang mana balas jasamu, gitu. Ini masjid ini jadi ini masjid ini bisa bagus ini karena saya itu. Ini sebagian besar itu saya itu namanya undat-undat. Kamu bisa jadi pintar karena saya, kamu bisa ini jadi orang sekarang karena saya. Nah, itu namanya undat-undat, nolong tapi undat-undat. Atau dengan azza kata-kata yang menyakitkan. Nah, ini saling bantu orang, ngasih orang tapi sambil marah, memberi sesuatu tapi sambil ngatain kamu malas, dasar pemalas. Minta terus kerjaannya. Nah, itu namanya kata-kata yang menyakitkan. Yaitu sebenarnya kalau rezekinya ada, kalau dia juga punya, buru-buru dia mau minta itu malu, itu merendahkan diri namanya. Orang mengemis itu ya merendahkan diri dia itu. Jadi karena terpaksa maka dia minta, tolong itu. Nah, maka kita jangan rendahkan lagi, dia sudah merendahkan diri di hadapan kita, minta menadahkan tangan itu ya, minta tolong itu. Jadi tak usah kita rendahkan lagi, dia jelas dia itu rendah dari kita yang lebih mulia tangan di atas. Nah, ini aliyadus sufla khairun min yadil ulya. Ini aliyadus ini apa? Aliyadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ini. Nah, kita harusnya bisa membantu syukur, bukan malah membantu tapi dengan kata menyakitkan. Nah, itu dilarang. Walaupun kita membantu tapi dengan kata-kata tapi kalau diikuti kata-kata menyakitkan itu dilarang, apalagi undat-undat. Nah, orang yang mau mengeluarkan harta untuk urusan sabilillah atau membantu sesamanya tapi tidak diikuti dengan undat-undat, tidak diikuti dengan kata-kata menyakitkan, lahum bagi mereka ajrun pahala mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Walau khaufun dan tidak ada khawatiran alaihim atas mereka, walahum yahzanun dan tidak ada mereka yahzanun susah mereka. Artinya nanti Allah akan berikan pahala, akan diberikan surga baginya dan dia tidak ada khawatir, tidak susah, artinya dia akan diselamatkan dari neraka. Qaulun ada penucapan ma'rufun yang baik, wa maghfiratun dan pengampunan, memaafkan. Khairun lebih baik min sedekatin daripada sedekah, tapi yatba'uha mengikuti pada sedekah azza kata-kata menyakitkan. Jadi dibandingkan sedekah tapi diikuti dengan kata-kata menyakitkan, masih mending orang bicara yang baik tapi walaupun tidak bantu. Minta maaf Pak, saya belum bisa membantu, tapi saya bantu doa saja, mudah-mudahan urusan Bapak ini diberi kemudahan oleh Allah, mudah-mudahan nanti Allah pertemukan dengan orang lain yang bisa membantu Bapak. Itu ucapan yang bagus, masih mending daripada ini saya bantu. Jadi kamu ini ngerepoti saja, atau ada hidup kamu ini kalau bisa tidak ngerepoti orang ini. Nah, gitu. Ini kata-kata yang menyakitkan. Masih mending kita bicara yang baik tadi. Atau memaafkan ya, contoh ya utangnya kita maafkan ya gitu. Ini apa dia mestinya harusnya segera bayar, saya sudah utang saya separuh saja, atau tidak usah kau pikirkan dulu, nanti kalau kamu sudah longgar baru. Itu namanya jenis memaafkan juga. Memaafkan utang itu bisa memaafkan nilainya, bisa menunda waktunya dan sebagainya. Bisa apalagi memaafkan semuanya, tidak usah dibayar. Nah, itu memberi keringanan namanya. Lebih baik daripada bantu tapi ngomong yang menyakitkan.
Allah adapun Allah Ghaniyun maha kaya, Halim lagi maha bijaksana. Allah maha kaya maksudnya itu Allah tidak butuh kamu bantu-bantu orang seperti itu. Yang saya perlukan itu, yang saya mau itu adalah membantu orang, tapi membantu sabilillah, menolong agama Allah itu dengan tidak pakai kata-kata menyakitkan, tidak pakai undat-undat. Kalau pakai kata-kata menyakitkan, pakai undat-undat, saya tidak butuh. Bukan saya tidak mampu, bisa saya gerakkan orang lain itu mau membantu agama Allah, mau membantu sabilillah, mau membantu orang yang membutuhkan itu bisa, tidak harus kamu lagi. Nah, kamu membantu juga tapi tidak memenuhi syarat, tidak termasuk apa yang akan saya janjikan surga selamat neraka, tidak termasuk. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, la tubtilu, jangan membatalkan kalian sedekahatikum, sedekah kalian bil mani, dengan undat-undat, wal azza, dan kata-kata menyakitkan. Berarti undat-undat dalam pemberian, undat-undat itu diceritakan kembali, apalagi dimintai balas jasanya, dan kata-kata menyakitkan itu menjadikan pahala sedekah kita itu jadi batal. Sedekahnya tidak batal, jadi sudah diserahkan, tapi pahalanya tidak ada, batal. Gara-gara kita ada ucapan menyakitkan atau gara-gara kita mengundat-undat tadi. Maka kita jaga pembelaan agama kita, sedekah kita itu. Ya saat memberi jangan pakai kata-kata menyakitkan, besok-besok jangan diikuti dengan undat-undat, diungkit-ungkit ini. Itu orang itu sombong bener dia itu. Dulu udah ingat dia itu, yang membantu dia sekolah itu saya itu, yang ngajari dia itu saya itu. Dulu yang dia itu selama sekolah itu numpang di tempat saya dia itu. Nah itu undat-undat. Harusnya waktu dia dulu menolong, membantu, memberi tumpangan dan sebagainya itu jadi pahala. Dan begitu setahun, 10 tahun, mungkin 30 tahun kemudian dia ungkit-ungkit seperti itu, maka pahalanya yang dulu mestinya jadi batal gara-gara diundat-undat. Maka kita jaga niat, jaga ini ucapan kita, jangan sampai terlepas ucapan undat-undat ini sampai kita mati atau sampai dia mati, ya jangan. Sampai kita mati. Kalau sampai dia mati terus kita undat-undat juga sama saja, jadi batal sedekah kita. Gambarannya kalazi seperti orang yang infak dia malau pada hartanya, tapi ria'an nas, karena riak, karena pamer pada manusia. Jadi sedekah harta kalau lihatnya pamer, maka itu ya sama, tidak ada nilainya itu di sisi Allah. Atau ibadah, sholat dan sebagainya, pamer ya tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Allah menganggapnya wala yu'minun, tidak beriman bila pada Allah wal yaumil akhir, dan pada hari akhir ada surga neraka itu dia tidak percaya dengan Allah, dia tidak percaya itu. Kalau infak, kalau atau membela agama Allah, kalau dia beramal cuma mengharapkan pujian supaya dilihat oleh manusia itu. Apa lebih penting dipuji manusia, dilihat manusia itu? Tidak ada nilainya, tidak bisa dibelanjakan. Pujian manusia mana bisa dibelanjakan? Sedangkan pahala dari Allah memang tidak bisa dibelanjakan sekarang, tapi itu jadi surga, akan menyelamatkan kita di neraka, dan itu lebih penting, lebih besar nilainya. Kok dia tidak mengharapkan ini, cuma lebih memilih pada pamer pada manusia supaya dilihat, supaya dipuji manusia, maka dianggap yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada hari akhir. Bukan orang iman berarti bisa masuk surga, tidak bisa masuk surga kalau dianggap bukan orang iman. Famasaluhu, maka gambarannya kamasali, seperti gambarannya Sofwanin, batu yang halus, batu yang licin ya. Alaihi, di atasnya batu, turabun, ada debu. Batu licin, di atasnya ada debu. Fasobau, maka menimpa pada batu licin tadi apa? Wabilun, hujan deras. Hujan deras menimpa batu yang licin. Batu debunya tadi di atas itu tadi. Fatarokau, maka meninggalkan Allah hujan padanya batu, soldan, bersih, jelas. Hujan deras menimpa batu yang licin, debunya habis lagi. Layak diruna, tidak menguasai mereka ala syain, atas sesuatu, sedikit pun tidak ada lagi, dicari bekasnya di mana, dicari tidak akan ketemu, di batunya bersih. Mimma kasabu, dari apa-apa yang mengerjakan mereka. Jadi apa yang sudah mereka kerjakan itu seperti debu saja. Kalau dia niatnya pamer itu seperti debu, itu pun tidak ada wujudnya, hilang karena ditimpa hujan tadi. Allah, dan adapun Allah, kenapa Allah la yahdi, tidak berhidayah di Allah kaum al-kafirin, pada kaum yang kafir. Sebaliknya, wa masalu, dan gambarannya alladzi, orang yang infak mereka amalahum, pada harta mereka, ibtiwa, karena mencari mardotillah, keridhaan Allah, wa tasbitan, dan ketetapan hati, min anfusim, dari diri mereka. Ini itu gambarannya, aslinya ini karena Allah, dia membela agama Allah, mengeluarkan harta tapi niatnya karena Allah. Gambarannya kamasali, seperti gambarannya jannatin, kebun, birobbatin, yang di tempat yang subur, di tempat yang tinggi atau tempat yang subur. Asoba, menimpa padanya kebun itu, wabilun, hujan deras.
fa'atat maka mendatangkan ukulah buahnya difain 2 kali lipat. Jadi kalau pengairannya cukup itu pengairan yang cukup itu akhirnya hasilnya atau buahnya kebun itu 2 kali lipat. Fa'ilam yusibah maka jika tidak menimpa padanya kebun tadi wabilun hujan deras fatol maka hujan gerimis. Walaupun tidak hujan deras, hujan gerimis pun jadilah. Nah ini. Wallah dan adapun Allah bima ta'malun dengan apa-apa yang beramal kalian basir maha melihat. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Seandainya ada kata yang kami kurang berkenan, menyakiti perasaan dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian kami syukuri. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.